Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin Fatimah rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah kita dipertemukan. Mudah-mudahan dengan izin Allah azza wa jalla kita memperoleh keberkahan. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa doa kepadanya ila akhir hayat nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin Fatimah rahimakumullah, nanti malam sudah menuju berbuka. Baik. Ada banyak riwayat yang berbicara tentang waktu turunnya Al-Quran, dan itu berdasarkan nas, berdasarkan dalil. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla tegaskan di surah Al-Qadar, itu juga bicara tentang turunnya Al-Quran. Allah tegaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Tanggal berapa? 17. Berarti Lailatul Qadar tanggal 17. Kalau pakai hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Lailatul Qadar itu adanya di 10 hari yang terakhir, di tanggal-tanggal yang ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Itu Lailatul Qadar. Tidak dipastikan tanggal berapanya, cuman kata Nabi cari saja di tanggal-tanggal yang ganjil. Saya balik lagi ke pertanyaan, Pak. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul Qadar adalah waktu atau momen Allah turunkan Quran. Berarti tanggal berapa? Tanggal 21, 23, 25, 27 atau 29, antara itu, Pak. Karena Lailatul Qadar tidak ada yang menyebutkan secara definitif, walaupun ada para ulama lebih kecenderungan, misalkan ada sebagian ulama lebih cenderung tanggal 21 misalkan. Ada juga kecenderungan para ulama di tanggal 23. Ya wallahu a'lam, karena saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin ngasih tahu, ingin memberikan penjelasan secara definitif tentang Lailatul Qadar, awalnya Nabi semangat, udah semangat kan, kata Nabi, sahabat kumpul, sahabat kumpul, sahabat kumpul. Setelah sahabat kumpul, blank, Nabi dilupakan oleh Allah Azza wa Jalla ingatannya terkait dengan kapan Lailatul Qadar. Cuma Nabi bilang begini ke para sahabat, di spillnya gini doang, saya tadi ingat kapan Lailatul Qadar, sudah diinformasikan oleh Allah, tapi sekarang saya lupa. Cuma satu yang saya ingat, cari saja di 10 hari yang terakhir di tanggal-tanggal yang ganjil. Kan itu kesimpulan sementara, sehingga tidak ada definitif entah 21 kah, 23 kah, 25. Qaul ulama banyak, ada yang menyebutkan 21, 23. Para sahabat juga kemudian banyak komentar, tetapi data dari Nabi sepengetahuan saya terbatas. Nah, ini berhubungan dengan turunnya Al-Quran. Biasanya kita, Pak, bicara nuzulul Quran itu yang diperingati di tanggal 17. Sedangkan kalau pakai surat Al-Qadar, turunnya Al-Quran itu di Lailatul
Qadar yang terjadi antara tanggal 21, 23, 25, 27, 20. Terus 17-nya di mana ya? 17-nya di mana? Kan paradoks. Paradoks. Nah, itu Pak. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, Al-Quran turun itu 2 kali, 2 tahapan. Yang pertama daf'atan wahidatan, turunnya sekaligus, min lauhil mahfuz ila sama'id dunya, dari lauhul mahfuz ke langit dunia. Langit dunia, saya nggak bisa sebutkan langit dunia yang mana, apanya langit dunia lah itu tempatnya nanti Jibril menerima instruksi, menerima keputusan, menerima wahyu. Lauhul mahfuz Allah sampaikan kepada malaikat Jibril di langit dunia. Itu daf'atan wahidatan, turunnya sekaligus, dan itulah pada Lailatul Qadar, pada malam Al-Qadar. Kalau turunnya sekaligus. Terus dari malaikat Jibril dari langit dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun secara munajjaman, berangsur-angsur. 3 ayat dikasih, 1 surat dikasih, 5 ayat dikasih, kadang 7 ayat dikasih. Ya terserah Allah ngasihnya berapa ayat. Yang jelas diturunkannya secara berangsur-angsur. Itu terjadi sama turunnya Quran secara munajjaman, sama tanggalnya seperti peristiwa perang besar yang terjadi juga di bulan Ramadan. Perang apa Pak, di bulan Ramadan? Perang Badar. Dalam surat Al-Furqan ayat keempat, surat Al-Anfal ayat ke-41, nanti boleh dicek. Allah Azza wa Jalla tegaskan, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan, dan apa-apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, dalam kurung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaumal furqan, pada hari al-furqan. Kapan itu? Yaumal taqal jam'an, hari di mana bertemunya 2 pasukan besar. Bertemunya 2 pasukan besar dalam kurung perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Bertemunya perang Badar itu pada tanggal 17 Ramadan. Maka Allah ingin menspil kalimatnya begini, Allah turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur, itu sama tanggalnya seperti momen terjadinya perang Badar. Kapan momen perang Badar? Tanggal 17. Berarti turunnya Al-Quran dari malaikat Jibril langit dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Diturunkan secara berangsur-angsur. Adapun kalau turun Quran secara sekaligus daf'atan wahidatan, terjadinya pada malam Lailatul Qadar. Kalau turun berangsur-angsur pada tanggal 17 Ramadan. Jadi bertentangan atau tidak? Karena beda periode atau cara turunnya Al-Quran. Jadi dua-duanya sah ya. Nuzulul Quran tanggal 17 betul karena menggunakan data Al-Anfal ayat ke-41 dan turun secara berangsur-angsur. Nanti lebih detailnya bisa dibuka dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran atau Ulumul Quran karya Mana'ul Qattan rahimahullahu taala. Baik hadirin khawatimah rahimakumullah, itu nuzulul Quran, turun secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia Lailatul Qadar waktunya, turun secara berangsur-angsur dari langit dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal 17 Ramadan. Dua-duanya betul. Kita masuk Pak ke Lailatul Qadarnya. Hadirin khatimah rahimakumullah, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan baik secara sekaligus maupun secara berangsur-angsur memiliki nilai yang luar biasa. Sebelum lebih jauh saya tanya dulu Pak, Ramadan itu mulia gara-gara turunnya Al-Quran atau
Ramadan itu sudah mulia sejak awal sehingga pantas menjadi satu-satunya bulan tempat turunnya Al-Quran atau waktu turunnya Al-Quran, baik sekaligus maupun berangsur-angsur. Mana yang dipilih, Pak? Yang pertama apa yang kedua? Saya ulang lagi, Pak. Kalau yang pertama, gara-gara Quran Ramadan jadi mulia. Gara-gara Quran turun di bulan Ramadan, maka Ramadannya keangkat. Atau Ramadan dari awal sudah mulia sehingga menjadi satu-satunya bulan yang paling pantas Allah turunkan Quran di dalamnya. Yang mana, Pak? Satu dua. Kalau satu berarti Ramadan tadinya biasa aja, Quran turun jadi mulia. Atau memang dari awal sudah mulia sehingga jadi satu-satunya bulan yang Allah pantaskan jadi waktu turunnya Al-Quran. Hadirin ikhwati rahimakumullah, dalam penjelasan ayat, Pak, nanti boleh dibuka dalam tafsir Ibnu Katsir di surat Al-Baqarah ayat 185 yang kalimat awalnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-ayah. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Silakan Bapak buka tafsirnya. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir, Ramadan dari dulu sudah jadi langganan turunnya Al-Quran atau turunnya wahyu. Wahyu Nabi Nuh alaihi salam turun di bulan Ramadan. Wahyu Nabi Ibrahim alaihi salam turun di bulan Ramadan. Wahyu Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam juga turunnya di bulan Ramadan. Jadi berdasarkan data ini mana yang betul? Wah, sudah mulia Ramadan itu dari dulu, Pak, sudah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan jadi langganan Allah turunkan wahyu di dalamnya. Jadi bukan karena Quran jadi mulia, sudah mulia, makanya Allah pantaskan Quran turun di bulan. Kenapa? Sudah mulia, penerimanya itu sudah sangat mulia sehingga Allah turunkan Quran. Kenapa? Dari dulu juga Ramadan langganan. Pokoknya kalau Nabi jadi Nabi siapa saja, Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, maka setara awalnya itu di bulan Ramadan. Bahkan disebutkan definitif, nanti 10 hari pertama Nabi siapa, 10 hari kedua Nabi siapa, Nabi Isa kapan Allah turunkan wahyu kepadanya di bulan Ramadan, awalkah, tengahkah, akhir. Kita ada penjelasannya, bukan saja dalam tafsir Ibnu Katsir. Hadirin ikhwati rahimakumullah, ini biar clear dulu, jangan sampai kesannya Ramadan itu tanpa Quran jadi tidak mulia. Tanpa Quran sudah mulia, cuman ketika Quran turun di dalamnya maka kemuliaan Ramadan makin nambah, makin meningkat. Sehingga wajar kalau bulan Ramadan menjadi bulannya Al-Quran. Para sahabat radhiyallahu anhum kalau masuk di bulan Ramadan, majelis taklimnya berhenti, yang ada majelis Quran. Kita ini belum berhenti ini. Nggak apa-apa, Pak, itu bukan jadi satu kewajiban ya. Tapi para sahabat, praktek para sahabat itu kalau bulan Ramadan itu membuat majelis Quran, sampai di rumah mereka masing-masing suara itu seperti lebah yang berkerumun, berubah lebah yang berkerumun, gitu. Karena itu suara orang lagi baca Quran. Saking populernya dan saking masifnya orang baca Quran di zaman Nabi, sampai rumah-rumah mereka kayak suara lebah. Jadi saking komitmennya baca Quran. Karena memang bulan Ramadan bulannya Al-Quran. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, malam turunnya Al-Quran dalam ayat yang lain disebut dengan Lailatum Mubarakah, malam yang penuh dengan keberkahan. Pokoknya malam itu penuh dengan berkah saja, Pak. Malam di mana Allah turunkan Al-Quran. Selain bahasa yang digunakan ada Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, di ayat yang lain Allah menyebutkan waktu turunnya Al-Quran, malam turunnya Al-Quran sebagai Lailatum Mubarakah. Nanti boleh dicek, Pak, dalam surat, ada yang tahu? Surat Ad-Dukhan ayat ke-3. Wal kitabil mubin, ayat keduanya,
Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, dan kami turunkan Al-Quran fi lailatin, pada malam yang penuh dengan keberkahan. Maka Lailatul Qadar sama dengan malam yang penuh dengan keberkahan, atau 17 Ramadan adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Ya, mulai Lailatul Qadarnya yang penuh dengan keberkahan, mau yang nuzulul Qur'annya yang 17 Ramadan, dua-duanya menjadi malam yang penuh dengan keberkahan. Nah, kita nanti akan bahas Pak Lailatul Qadar dan juga malam yang penuh dengan keberkahan. Taib hadirin khawatimah rahimakumullah, baru kita masuk ke Lailatul Qadarnya. Para ulama menjelaskan Al-Qadar itu dengan 3 arti atau 3 makna. Yang pertama, Al-Qadar diartikan sebagai kalimat padanan dari mulia, sehingga malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar sama dengan malam yang penuh dengan kemuliaan. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, Lailatul Qadar diartikan malam yang sempit. Kenapa sempit? Karena di malam itu malaikat turun. Dalam penjelasan para ulama begitu, karena malaikat turun memenuhi seantero bumi sehingga bumi terasa sempit. Yang ketiga itu penetapan takdir. Jadi malam Al-Qadar adalah malam menetapkan takdir. Ustaz, kan takdir sudah dibahas itu oleh Allah Azza wa Jalla 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, kan 50.000 tahun sudah ada ketetapan takdir. Terus ini takdir yang mana? Para ulama memberikan penjelasan. Hadirin khawatimah rahimakumullah, ada yang disebut dengan takdir tahunan. Jadi yang disettingnya itu setiap tahun. Jadi pas masuk malam Al-Qadar disetting ulang, Pak. Di refresh gitu, mau takdir kayak gimana yang ingin diminta, mau takdir yang seperti apa yang ingin diajukan. Karena dalam penjelasan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang bisa merubah takdir adalah doa. Ustaz, gimana logikanya kok bisa doa berubah takdir? Saya tanya dulu, Pak. Yang menetapkan takdir siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita minta sama Allah, ya Allah pengen panjang umur, ya Allah pengen panjang umur, ya Allah pengen panjang umur. Kemudian Allah dengar doa kita, Pak. Daniel Barkah, Allah dengar pengen panjang umur. Tadinya misal, Pak, umur Daniel Barkah 70 misal ini. Saya nggak tahu Pak umur saya berapa. Cuman misal taruhlah 70. Karena saya minta terus pengen panjang umur, Allah dengar doa saya, Allah kabulkan doa saya, Allah tambahin misal jadi 80 lah itu. Berarti kan sudah naik 10. Dikabul nggak nih, Pak? Dikabul nggak nih? Dikabul. Berarti doa saya bisa merubah takdir, walaupun tidak langsung, karena harus mekanismenya Allah approve dulu, Allah okein dulu, Allah kabulkan dulu. Kalau Allah sudah kabulkan, maka takdir berubah. Yang merubah dari 70 ke 80 siapa? Allah Azza wa Jalla. Tapi saya yang minta, saya yang mengajukan proposalnya, Pak. Sehingga kalau Allah yang merubah takdir ya sah-sah saja. Allah yang menetapkan, Allah yang merubah ya terserah Allah Azza wa Jalla. Yang tugasnya kita adalah berdoa. Persoalannya adalah kita tidak tahu umur kita awalnya berapa, Pak. Jadi kita doa, ya Allah mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan panjang umur. Ustaz, itu si fulan doanya panjang umur mulu, meninggal usianya 60 tahun, meninggal usianya 40 tahun, nggak panjang dong umurnya. Bisa jadi tadinya 20 yang akan meninggal, tapi karena dia doa pengen panjang umur, akhirnya Allah wafatkan di umur 40. Jadi sudah ditambah oleh Allah 20. Cuman kita tidak tahu asal umur kita berapa, Pak. Sehingga karena tidak tahu asal umur kita berapa, maka kita tidak bisa memastikan ini nambah atau berkurang gitu. Karena tidak tahu asal umurnya. Beda kalau Bapak dapat air minum nih, Bapak dapat air mineral gitu di depan Bapak nih. Anggaplah ada air mineral gitu. Walaupun kan nggak boleh ada air mineral di meja ini, Pak, itu. Karena semuanya sedang anggaplah ada air mineral. Tadinya penuh, Pak, saya tinggal sebentar, tinggal setengah. Berarti kesimpulannya nih air mineral
berkurang. Kenapa tahu berkurang? Karena tadi waktu saya belum berangkat atau belum pergi ke kamar mandi itu gelasnya masih penuh, kok sekarang tinggal setengah, oh berarti gelas ini isinya berkurang. Karena tahu awalnya berapa, pas ada perubahan saya tahu. Persoalan takdir adalah persoalan umur. Misalkan salah satu item takdir kita nggak tahu umur kita awalnya berapa, nggak tahu nambah, nggak tahu berkurang. Yang jelas kita diberikan izin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, silakan berdoa. Bahkan disuruh oleh Allah untuk berdoa. Doa apa saja, sampai dalam ayat-ayat Ramadan di-spill satu, Pak, nyelip satu ayat yang tidak berhubungan langsung dengan Ramadan, karena fokus ayat ini membicarakan tentang pentingnya berdoa dengan kalimat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Azza wa Jalla tegaskan pentingnya berdoa di surat Al-Baqarah ayat 186. Padahal ayat 183 sampai 185 dan 187 itu bicara tentang Ramadan atau bicara tentang waktunya puasa. Nyelip satu, Pak, tentang urusan doa. Monggo. Sehingga kalau kita maksimalkan, Pak, Lailatul Qadar dengan memperbanyak doa, dengan list apa sih takdir yang ingin kita harapkan di setahun yang akan datang, bisa. Ya Allah, saya pengen panjang umur dalam ketaatan. Ya Allah, saya pengen dapat rezeki yang penuh dengan keberkahan. Ya Allah, saya pengen punya keluarga yang sakinah mawadah warahmah bagi yang belum menikah barangkali. Ya Allah, saya pengen punya keturunan yang soleh dan soleha. Kan itu bisa disetting gitu, ketika Lailatul Qadar, supaya Allah tetapkan, ya sudah, kalau kamu minta begitu saya kasih gitu loh, Pak. Karena di Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan keberkahan, para malaikat Allah turunkan ke muka bumi, kualitas doa di malam itu sangat-sangat excellent, sehingga sangat mungkin untuk Allah ijabah. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, kalau toh kemudian Ustaz saya pengen fokus dengan sholat dan ibadah saja, kayaknya kalau doa agak kurang-kurang gimana gitu, mungkin agak kurang berani lah, agak terlalu santun gitu, Pak. Kalau minta doa adalah itu. Kita sudah diberikan kecukupan oleh Allah Azza wa Jalla, saya pengen fokus dengan ibadah saja, silahkan. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar, kan dijelaskan oleh Nabi, Pak, kalau malam Lailatul Qadar diisinya dengan sholat, maka Allah pastikan dosa-dosanya dimaafkan. Kalau toh ingin fokusnya pada ibadah, bukan pada minta atau doanya, fadhol, silahkan. Maka dua-duanya jadi opsional yang sangat dimudahkan oleh Nabi, mau sholatnya atau mau ibadahnya atau mau berdoanya, semuanya diizinkan dan dibolehkan, monggo. Yang jelas di Lailatul Qadar itu pastikan kita memang menyengaja dan bersungguh-sungguh untuk menjemput Lailatul Qadar. Jadi nggak ada ceritanya menjemput Lailatul Qadar dengan santai-santai dan leha-leha. Kenapa? Karena Nabi di 10 hari yang terakhir dijelaskan dalam hadis Bukhari, menyingsingkan lengan baju dan merekatkan ikat pinggang. Di situ maksudnya ada keseriusan, ada fokus ketika ingin menjemput Lailatul Qadar dengan aktivitas i'tikafnya, Pak. Dengan aktivitas i'tikafnya. Nanti para ulama berbeda pendapat tuh, apakah orang yang i'tikaf hanya yang i'tikaf saja yang bisa dapat Lailatul Qadar, atau yang tidak i'tikaf pun bisa dapat? Itu ada beberapa perdebatan di kalangan para ulama. Ya fadhol, silakan, Pak. Saya termasuk yang tidak terlalu mempersoalkan perdebatan yang ada. Silakan Bapak yakini yang mana fadhol. Bisa 10 hari terakhir full i'tikaf, silakan. Mudah-mudahan dapat Lailatul. Ustaz saya bisanya i'tikaf di tengah-tengah yang ganjil, silahkan, asal dapat Lailatul. Bentar, mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar. Mumpung sekarang ganjilnya kompak, Pak, nih. Kalau tahun lalu kan ganjilnya nggak kompak. Kata pemerintah sudah ganjil, kata Muhammadiyah genap, yang jadi nggak kompak. Ini ganjil versi yang mana? Supaya nggak bingung, akhirnya 10 hari terakhir semuanya dikejar, Pak, gitu. Kenapa ya? Daripada bingung ganjilnya yang mana, udahlah semuanya habisin aja 10 hari. Kalau sekarang bisa milih-milih nih, misalkan bagi yang waduh Ustaz saya itu nggak bisa kalau i'tikaf full 10 hari terakhir, maklum masih punya kewajiban ini kewajiban itu, boleh nggak yang ganjil-ganjil? Saya silahkan, Pak, kalau bisanya yang ganjil-ganjil saja. Yang penting jangan sampai bahasa kaidah usul fikihnya mala yudraku
kullu la yutraku kullu. Kalau nggak bisa ngerjain 100% ya jangan ditinggalkan 100%. Ya berapa bapak dapatnya, lumayan lah itu gitu, dapat 5 juga itu juga udah uyuhan pak, itu masih bagus lah daripada tidak sama sekali. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, kembali pak, Lailatul Qadar selain malam yang mulia, malam yang sempit adalah malam yang menjadi penetapan takdir. Maka silahkan memaksimalkan Lailatul Qadar tanggal 21, 23, 25, 27 atau 29 jika bapak mau mendapatkan takdir yang terbaik di 1 tahun yang akan datang. Fadhol. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, yang kedua, karena Lailatul Qadar juga disebut dengan Lailatul Mubarakah, bulan yang malam yang penuh dengan keberkahan, maka perlu diperjelas pak, berkah itu kayak apa dan seperti apa. Dilalahnya nama saya itu Daniel Barkah, jadi itu saya harus memperdalam berkah gitu, karena ada beban nama di situ, karena ada Daniel Barkah. Al-Barkah pak, atau Al-Birkah, Barkah itu diambil dari bahasa Arab tentunya, ditransformasikan ke dalam bahasa Indonesia jadi berkat. Makanya kalau orang habis pengajian biasanya dikasih berkah. Ini pak berkat. Biasanya kalau Ustadz 2 beseknya itu. Dulu dia dulu kan kasih berkat. Itu biasanya jatah Ustadz 2 itu. Nasi bok. Itu berkat itu. Terus apa itu yang dimaksud berkat? Tentu bukan. Kata para ulama, berkah itu an-nima wa ziyadatu fi khair. Berkah itu kenikmatan-kenikmatan atau bertambahnya seseorang di dalam kebaikan. Semangatnya seseorang di dalam kebaikan, maka dia sedang mendapatkan keberkahan. Saya kasih contoh, Pak. Orang itu dapat nikmat dari Allah. Apa saja nikmatnya, Pak? Setelah dapat nikmat, dia taat ya, jalurnya dia dapat nikmat kemudian taat, itu namanya berkah, karena kenikmatan yang didapatkan melahirkan ketaatan. Maka nikmat yang melahirkan ketaatan berarti nikmat tersebut mengandung keberkahan. Ustadz kebalik nih, orang ada yang dapat nikmat malah bukan taat tapi maksiat, dapat nikmat tapi malah maksiat, istidraj. Dia dapat nikmat mungkin secara finansial mapan, keuangan aman, salary besar, jabatan tinggi, tapi kok tidak taat malah maksiat, istidraj. Karena kalau logikanya kalau dia dapat nikmat pengen berkah, taat jawabannya pak. Saya kasih contoh pak, ini ekspresi bersyukur ya. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, dalam surat Al-Kautsar ada kalimat gini pak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Al-ayah, ayat pertamanya, kami telah memberikan kepada kamu wahai Muhammad nikmat yang sangat banyak, atau Al-Kautsar diartikan oleh para ulama tafsir sebagai telaga Al-Kautsar. Al-Kautsar diartikan nikmat yang banyak atau telaga yang bernama Al-Kautsar. Katakanlah nikmat yang banyak, salah satu itemnya adalah mendapatkan telaga Al-Kautsar, itu juga nikmat yang sangat banyak. Ayat keduanya, fasalli, hendaklah salat. Jadi kalau sudah dapat nikmat maka dianjurkan, itu namanya dapat nikmat, jadinya taat. Di antara bentuk taatnya adalah melaksanakan, itu berkah namanya. Karena rumusnya harus gitu pak, setelah dapat nikmat apa ketaatan yang dilakukan? Fasalli, salat, wanhar, menyembelih kurban, itu ketaatannya. Sehingga ketika orang dapat nikmat dan lari kepada nilai-nilai ketaatan, fix insya Allah hartanya barokah. Tapi kalau kemudian lari kepada kemaksiatan, bawaannya maksiat itu, ini berarti istidraj.
Itu satu, Pak. Yang kemudian harus digarisbawahi, untuk mengukur sejauh mana kualitas keberkahan harta yang dimiliki, coba cek kalau sudah dapat harta tersebut apa yang kita lakukan, taat atau maksiat. Karena kalau taat barokah, kalau maksiat istidraj. Dan kita sudah tahu, Pak, nasib istidraj kayak gimana. Kalau orang Sunda, istidraj itu namanya di nyungkun. Bahasa Sunda itu nyungkun. Istidraj itu sama dengan nyungkun. Kayak gini, ini habisin, ya udah habisin, tasok atau biakeun kumane. Kabeh tapi biakeun. Nah, itu nyungkun namanya, Pak. Kalau bahasa Betawinya, Pak, apa Betawinya, Pak? Nggak ada ya. Indonesianya apa istidraj itu, Pak? Lulu Jawa. Pokoknya ya udah habisin sono, habisin, tapi kayak apa ya? Ya orang Sunda bilangnya nyung. Saya nggak tahu diterjemahkan ke Indonesianya apa gitu, Pak. Makanya gitulah ya. Kayak ya udah sok tah atau biarkan gitu. Kenapa? Biarin. Kayak yaudah selalu udah deh. Kalau perlu habisin semua gitu lah. Itu namanya istidraj itu. Jadi kalau melahirkan kemaksiatan, karena kalau taat ya berkah. Nah, itu. Dia lakukan dosa maksiat. Hadirin ikhwati rahimakumullah, maka Lailatul Qadar menjadi malam yang penuh dengan keberkahan. Kenapa? Orang yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar, dia punya kontinuitas di dalam kebaikan dan ketaatan, Pak. Pokoknya nanti ukuran orang dapat Lailatul Qadar atau tidak dapat Lailatul Qadar itu bukan perkara angin tidak berhembus, air tidak mengalir, tidak mengalir sama beku, atau suasana alam yang kemudian menjadi tolak ukurnya. Tolak ukur Lailatul Qadar adalah sejauh mana kualitas ketaatan setelah dia mendapatkan Lailatul Qadar. Karena orang yang dapat Lailatul Qadar, dia akan az-ziyadah fi khair, bertambah kebaikannya, bertambah ketaatannya, karena keberkahan Allah berikan. Jadi nanti alat ukurnya, kalau dulu kan sering diceritakan pohon daunan tidak apa goyang. Wah, ini tadi malam Lailatul Qadar. Tahu dari mana? Ini daun-daun tidak goyang-goyang. Mana? Nah, kalau daerah yang nggak ada pohonnya gimana, Pak, itu? Ini negara nggak ada pohonnya, Pak. Gimana ngukurnya? Kan susah alat ukurnya kalau fenomena alam gitu. Di Mekah itu misalkan di Mekah, Pak, nggak ada pohon yang ya emang nggak ada pohon, itu gimana itu? Alat ukur untuk wah ini tadi malam ada Lailatul Qadar. Jadi kita fokuskan pada orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, semangat untuk melaksanakan ketaatan bertambah, Pak. Kenapa? Lailatul Qadar adalah malam mubarakah. Mubarakah itu az-ziyadah fi khair, orang nambah ketaatannya, Pak. Saya bacakan satu ayat, Pak. Dan ini mekanisme yang Allah tetapkan, kalau orang melakukan ketaatan akan dipermudah melakukan ketaatan lainnya. Itu di surat Al-Lail ada kalimat ini. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang suka ngasih, dia bertakwa. Wasaddaqa bil husna, dan dia yakin seyakin-yakinnya bil husna. Husna ini ada beberapa tafsir, Pak. Ada yang bilang surga atau ada yang bilang juga pahala. Pokoknya yakin adanya surga dan adanya pahala. Jadi ketika dia berinfak, dia yakin dia dapat surga, dia yakin dia dapat pahala. Ada nih pahalanya. Maka yang ayat berikutnya fasanuyassiruhu lil yusra, Allah permudah dia di dalam urusan-urusan yang mudah. Kalimat ini, Pak, nanti sama juga dengan ayat berikutnya, wa amma man bakhila wastagna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau mengutip qaulus salaf, ucapan generasi salaf. Kata Ibnu Katsir, sawabul hasanah al hasanatu ba'daha. Balasan bagi kebaikan adalah kemudahan yang Allah berikan untuk melakukan kebaikan lainnya. Ciri kita, Pak, mendapatkan Lailatul Qadar adalah bertambahnya ketaatan, atau kalau bahasa Ibnu Katsir, kita dipermudah oleh Allah untuk melakukan ketaatan. Bawaannya, Pak, melakukan ketaatan itu gampang saja.
nggak ada beban mangkel, nggak ada beban malas, nggak ada beban capek. Pokoknya kalau sudah ngomong taat gampang saja Pak. Maka kata para ulama, di antara kenikmatan yang telah Allah anugerahkan atau bentuk karomah yang Allah anugerahkan adalah orang mudah melakukan ketaatan. Bahkan tidak hanya mudah melakukan ketaatan, orang itu menikmati saat dia melakukan ketaatan. Itu the real karomah yang Allah anugerahkan. Ini karomah bukan bisa terbang, karomah bukan bisa nurunin rantai besi dari emas gitu. Karomah bukan di situ. Karomah itu ketika orang bisa menikmati aktivitas ibadahnya dan Allah permudah ketika dia ingin melaksanakan ibadah. Misalnya nih Pak, mau tahajud, gampang aja bangun jam 2. Hati bawaannya gampang saja ke kamar mandi, buang air kecil, wudhu, sholat. Pas rakaat pertama baca yang agak panjang-panjang Al-Baqarah misalkan Pak. Ya 1 lembar. Tapi kan Al-Baqarah, Al-Baqarah 1 lembar. Kok bawaannya enak gitu bacaannya. Nambah lagi 2 lembar. Terus ruku, sujud, berdiri, sholat lagi yang rakaat keduanya, tambah lagi 2 lembar. Dibikin mudah saja Pak. Nggak ada susahnya, nggak ada kesel-keselnya, nggak ada bosan-bosannya, nggak ada capek-capeknya. Itu adalah keberkahan yang Allah anugerahkan Pak. Itulah sawabul hasanah, al-hasanatu ba'daha, balasan bagi kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba adalah kemudahan dari Allah untuk melakukan kebaikan lainnya. Maka orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu dipermudah melakukan ketaatan, dipermudah melakukan kebaikan, dipermudah melakukan ibadah. Kenapa? Dia dapat Lailatul Qadar. Sawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Lanjutannya kata Imam Ibnu Katsir mengutip qaulus salaf, jazaa'us sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Dan balasan bagi orang yang melakukan dosa adalah mudahnya dia melakukan dosa lainnya. Ini kalau Allah sudah, ini orang berdosa, Allah biarkan dia terjebak dengan dosa, maka orang itu akan mudah saja melakukan dosa lainnya. Tiba-tiba ada praktisi hukum, penegak hukum, kefikiran asusila itu dipermudah Pak dosanya. Ada ya kasusnya viral. Mohon maaf nih, saya tidak bicara institusinya Pak, saya bicara personalnya. Kok bisa kepikiran asusila? Kan dalam pendidikan itu pasti dicek psikologinya kan, di psikotes dulu gitu Pak, kejiwaannya. Kok bisa gitu? Asusilanya sama anak di bawah umur tuh gimana Pak? Kok bisa lolos? Kan itu penyakit kejiwaan Pak. Usia anak 3 tahun, 6 tahun itu, terus diupload sendiri, kan kacau betul itu. Sayangnya ada di Indonesia itu. Penegak hukum pula gitu Pak. Ini sekali lagi saya tidak ngomongin institusinya, tapi ngomongin oknumnya. Hadirin ikhwati rahimakumullah, orang itu Pak dipermudah saja melakukan kemaksiatan. Ada saja caranya, ada saja jalannya Pak. Orang yang penuh dengan keberkahan Pak, selain dia dimudahkan dalam ketaatan, dimudahkan pula oleh Allah untuk meninggalkan kemaksiatan. Bawahnya gampang saja, ninggalin maksiat itu nggak ada beban, nggak ada susah, gampangnya tinggalin saja. Saya kasih contoh Pak, betapa berkahnya hidup Nabi Yusuf alaihi salam. Dalam surat Yusuf ayat 23, 24 Bapak boleh cek itu. Di ruangan yang sudah tertutup, di mana pakaiannya si perempuan sudah sangat menggoda laki-laki, dalam hal ini Nabi Yusuf alaihi salam, itu kalimat Qur'annya begini Pak. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dan si perempuan sudah sangat ngebet sama Yusuf, Yusuf juga suka sama itu perempuan. Sudah dalam kondisi sama-sama saling tergoda. Baik si perempuan tergoda dengan Yusuf, baik Yusuf sudah tergoda dengan si perempuan. Hitungan detik Pak, saya ulang nih, hitungan detik Allah tampakkan bukti dari Allah Azza wa Jalla. Ini banyak pendapat ya, ada yang menyebutkan wajah Nabi Yakub yang nampak di hadapan Nabi Yusuf, ada yang menyatakan kalimat la ilaha illallah, pokoknya bukti dari Allah lah. Sampai hanya Nabi Yusuf berpaling kemudian lari. Dibikin mudah oleh Allah Pak untuk meninggalkan
maksiat, berpaling terus lari. Itu buat saya Pak susah betul itu Pak. Laki-laki zaman sekarang kayaknya agak susah seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Kayaknya ini saya tidak bilang Bapak nggak bisa, sayanya ini. Ruangan sudah terkunci rapat, tidak ada orang di dalamnya. Si perempuan menggoda sampai kata perempuan, "Hai talak, ayo dong bang," gitu. Yusuf langsung berpaling dan lari. Padahal Nabi Yusuf juga punya keinginan, maksudnya tergoda juga gitu. Supaya jangan sampai ada anggapan Nabi Yusuf tidak suka perempuan nantinya. Nabi Yusuf tergoda, makanya walaqad hammat bihi wa hamma biha, tapi Nabi Yusuf bisa mengkanter itu dan Allah permudah pada dia meninggalkan maksiat. Itu berkah namanya. Gampang melakukan ketaatan, gampang meninggalkan kemaksiatan, itu berkah. Dan Lailatul Qadar malam yang penuh dengan keberkahan. Maka orang yang mendapatkan Lailatul Qadar Pak, gampang melakukan ketaatan dan gampang meninggalkan kemaksiatan. Itu ciri yang paling pas untuk menggambarkan orang yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Perubahannya drastis itu Pak. Ada kontinuitas, kok makin soleh kelihatannya. Jangan-jangan dapat Lailatul Qadar itu Bapak itu. Jadi bukan hanya sekedar ngejar ganjilnya doang itu, nyari masjid buat i'tikaf. Endingnya apa? Dapat taat atau malah masih terjebak dengan kemaksiatan? Hadirin khatimah rahimah, saya tambahkan poin ini Pak. Supaya Lailatul Qadar ini betul-betul didapatkan dan endingnya melahirkan keberkahan bagi kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla, maka pula yang dipersiapkan ini supaya dapatnya maksimal dan paripurna. Yang pertama, hadirin ikhwati rahimakumullah, pastikan puasa yang kita kerjakan dapat nilainya, menghasilkan nilainya, value-nya Pak. Value dalam ibadah puasa ada 3, minimal saya 3 nih yang saya bahas. Kalau 3 ini terpenuhi, maka orang mudah mendapatkan Lailatul Qadar dan hidupnya insya Allah barokah. Asal 3 ini beres Pak. 1 Pak, nilai dalam puasa Ramadan yang pertama adalah nilai, ini saya ramu jadi satu formula gitu Pak, namanya nilai purifikatif. Purifikatif itu dari kalimat purifikasi Pak, artinya penyucian atau pembersihan. Kira-kira Pak, dalam tubuh kita dengan puasa yang dibersihkan apa? Dalam tubuh kita yang dibersihkan apa? Hati Pak. Atau kita sebut dalam bahasa Arab namanya qalbun. Kenapa Ustaz qalbun harus dibersihkan? Ada beberapa alasan Pak. 1, qalbun itu harus bersih. Kenapa harus bersih? Karena hanya yang kolbunya bersih yang punya kesempatan bertemu dengan Allah. Jangankan Lailatul Qadar Pak, yang menjadi programnya Allah, ketemu sama yang punya program, ketemu sama sang pencipta, yakni Allah Azza wa Jalla. Nanti Bapak boleh buka, hanya ada 2 ayat saja dalam Al-Quran. Di surat Asy-Syu'ara ayat 89 ada kalimat illa man atallaha biqalbin salim. Yang bisa datang kepada Allah adalah orang-orang yang memiliki hati yang salim, bersih, sehat. As-Saffat ayat 84 iz jaa'a rabbahu biqalbin salim. Dan ingatlah ketika Ibrahim mendatangi Tuhannya dalam keadaan hati yang, 2 ayat Pak, qalbun salim, dua-duanya dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi hati harus bersih kalau pengen ketemu Allah. Dilegitimasi Pak, di-ACC oleh Nabi SAW, diaminkan oleh Nabi. Kata Nabi, farhatani lis-shaim, ada 2 kebahagiaan bagi orang yang puasa. 1 Pak, orang bahagia ketika puasa adalah saat dia buka puasa. Di Masjid Asy-Syakirin Pak, azan apa yang paling dirindukan di bulan Ramadan? Azan? Kok sama Pak? Di kampung saya juga sama azan maghrib. Nggak ada yang suka subuh Pak. Kayaknya subuh malah, kok cepat banget subuh ini, padahal baru setengah piring ini. Azan maghrib itu dirindukan Pak. Sampai 5:30 orang udah keliling, nyari apa Pak?
takjil. Jam 6 kurang 10 menit sudah jejerin takjilnya di meja makan, kolak, cendol, bakwan, risol. Jam 6 sudah lihat TV, ngecek mana yang azan duluan. CTP belum, RCTI belum. Ngapain Pak? Nyari adzan. Adzan dicari. Hadirin, tapi orang saking senangnya Pak, saking senangnya orang buka puasa seperti itu. Ada juga yang memahami buka di sini bukan buka puasa maghrib, tapi hari raya Idul Fitri. Sehingga siapa sih di hari raya Idul Fitri yang tidak bahagia gitu Pak ya? Pasti ketika dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Kan kalimat ini bikin seneng Pak, bikin syahdu, bikin seneng, plus gitu, flashback ke belakang, suasana di kampung, suasana di mana gitu. Intinya happy Pak. Yang kedua kata Nabi, kebahagiaan orang yang puasa adalah saat dia ketemu dengan Allah Pak. Maka relate nih, yang ketemu dengan Allah menurut Al-Quran orang yang hatinya bersih. Kata Nabi dalam hadis Nabi, orang yang bisa ketemu Allah orang yang rajin puasa. Maka kita simpulkan Pak, orang yang puasa harus sampai pada kualitas hati yang bersih. Makanya kata Imam Ghazali, puasa itu ada 3 level. Level 1 puasa orang awam, puasa dari nahan lapar, nahan haus, nahan hubungan suami istri. Naik level yang kedua, puasa orang-orang khusus. Apa itu? Orang yang puasa tidak hanya nahan lapar, nahan haus, dan nahan aktivitas suami istri, tapi panca indranya ikutan puasa. Ada level yang ketiga, ini level paling tinggi pada dalam ibadah puasa. Yang dipuasain gak cuma panca indera, tapi juga termasuk hati. Pertanyaannya Pak, kita sudah berpuluh-puluh tahun puasa. Mungkin ada yang sudah 20, 30, 40, 50 tahun. Pertanyaannya, seiring selesainya bulan Ramadan, seberapa bersih kualitas hati kita saat ini? Untuk memastikan kita bisa menerima Lailatul Qadar. Hati yang sudah betul-betul bersih. Ketika minta, ya Allah anugerahkan kepada hamba Lailatul Qadar, hatinya bersih. Saya kasih satu lagi hadis Pak sebagai penutup. Innallaha la yanzuru ala suwarikum wa ajsamikum. Allah tidak melihat penampilan, Allah tidak melihat fisik. Walakinnallaha yanzuru ala qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah lihat adalah hatinya. Hati ini adalah pusat pandangan Allah Azza wa Jalla terhadap hamba-hambanya. Yang dilihat kolbunya, bukan wajahnya. Maka semakin bersih kolbu yang Bapak punya, semakin nyaman pandangan Allah terhadapnya. Dalam hadis yang lain Pak, mohon maaf, hati itu bagaikan cermin. Nanti boleh dicek hadis itu bagai apa? Hati itu bagaikan cermin. Sekarang saya tanya Pak, hati bagaikan cermin. Kalau ngaca kelihatan nggak tuh? Maksudnya kalau orang ngaca ke cermin kelihatan wajahnya. Sekarang yang lihat Allah Pak, kira-kira yang tampak bagaimana itu? Allah lihat ke hati. Hati adalah cermin. Maka nanti kaidahnya muncul Pak, sebagaimana hadis qudsi. Kalau orang sudah sangat dekat dengan Allah, sudah jadi walinya Allah, saking bersih hatinya sampai levelnya menjadi kualitas seorang wali, kata Allah Pak, ini kan hadis qudsi, aku yang akan jadi pendengarannya, aku yang akan jadi penglihatannya. Sampai segitunya tuh Pak. Itu seperti orang ngaca, Allah melihat, yang kelihatan bukan berarti kita jadi Allah, bukan. Maksudnya Allah yang jadi pendengaran kita, penglihatan kita, maksudnya senantiasa ada dalam pengawasan dan bimbingan Allah Azza wa Jalla. Tapi itu saking dekatnya kita dengan Allah Azza wa Jalla. Nah hadirin khatimah rahimakumullah, menjemput Lailatul Qadar, landasan kolbunya tolong dibersihkan, betul-betul dibersihkan. Seiring berjalannya Ramadan, kualitas kolbu kita harus makin bersih. Sebelum lanjut Pak, sedikit saja. Penyakit kolbu apa saja penyakit hati? Hasad, marah, sombong, riya, sum'ah, toma, serakah, apalagi? Itu semua penyakit buang.
Kenapa kalau tidak dibuang? Itu yang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla, harus dibuang. Dalam tradisi tasawuf misalkan ada istilah tahalli, mengosongkan penyakit hati. Tahalli, diisi dengan nilai-nilai baik oleh hati. Tajalli, nampaklah kepribadian yang paripurna. Itu menurut teman-teman sufi. Yang kedua, hadirin ikhwati rahimakumullah, adalah nilai transformatif, artinya nilai berubah. Transformatif itu perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Target puasa jadi apa, Pak? La'allakum tattaqun adalah bertransformasi menjadi orang yang bertakwa. Orang yang puasa harus punya grow up, harus tumbuh dan berkembang, harus naik. Bagaimana naiknya? Jadi apa naiknya? Al-muttaqina, karena la'allakum tattaqun. Sebagai simpel aja, Pak, saya jelaskannya. Apa itu takwa? Kira-kira apa takwa? Kita ini sering diajarkan dari SD apa? Imtisalu awa wajtinawu nawa. Itu kan terlalu normatif saya, Pak. Karena memang Bapak sanggup mengerjakan semua perintah dan meninggalkan semua larangan. Normatif sekali itu. Dan itu definisi dari dulu. Saya ingin menggunakan definisi yang digunakan oleh Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab. Umar bin Khattab nanya ke Ubay bin Ka'ab, "Ubay, arti takwa apa sih?" Padahal sudah diajarin sama Nabi, Pak. Tetap aja ada dialog di antara para sahabat. Kata Umar, "Ubay, arti takwa kayak apa?" Jawaban Ubay ini, Pak, "Umar, kalau kamu jalan di waktu malam dan di jalanan itu banyak durinya, kamu jalannya gimana?" Kata Umar, "Saya akan hati-hati." Maka direspon oleh Ubay bin Ka'ab, "Zatut takwa, itulah takwa." Takwa itu kehati-hatian agar ia terjaga dari segala yang dilarang. Itu takwa, Kalau Bapak makin hati-hati dalam bicara, makin hati-hati dalam berbuat, itulah takwa. Kalau masih ceroboh ngomongnya, masih asal ngomongnya, tindakan masih ceroboh, tindakan masih asal, tidak difikirkan dulu tentang benar dan salahnya, berarti kita belum sampai pada kualitas. Bertransformasilah menjadi pribadi yang bertakwa dengan cara hati-hati dalam menjalani kehidupan. Ngomongnya hati-hati, berbuatnya hati-hati. Nilai yang ketiga terakhir adalah nilai preventif dan kuratif. Preventif itu pencegahan, kuratif itu pengobatan. Masuk pasalnya di mana, Ustaz? Ada hadis Nabi gini, Pak. Orang itu tidak akan masuk surga gara-gara amal solehnya. Hadis ini sahih, Pak. Saya ulang nih, Pak. Orang itu tidak akan masuk surga gara-gara amal solehnya. Nggak ada. Sampai sahabat gini, Pak, termasuk engkau wahai Rasul, termasuk saya, kata Nabi. Terus kata para sahabat, terus ngapain kita harus amal soleh? Sampai Nabi di ujung hadis, Pak, illa ayyataghammadani Allah birahmatihi wa maghfirati. Kita bisa masuk surga kalau Allah tolong dengan dua hal. Satu rahmat, dua maghfirah. Kata para ulama, Pak, kalau rahmat dan maghfirah disebut bersamaan, maka artinya adalah rahmat itu pengawalan Allah terhadap hambanya agar hamba tidak melakukan dosa. Itu saya sebut preventif. Maghfirah adalah, kata para ulama, ketika disebut bersama dengan rahmat, adalah pengampunan dari Allah terhadap dosa yang telah lalu. Itu maghfirah. Bahasa saya tadi kuratif, pengobatan. Jadi preventif dikawal dari dosa, rahmat namanya. Maghfirah diampuni dosa-dosanya. Itu maghfirah. Jadi kalau orang sudah puasa Ramadan, hatinya bersih, bertransformasi jadi orang bertakwa, preventif dari dosa dan diampuni dosa-dosanya, maka kemudahan dia mendapatkan Lailatul Qadar menjadi semakin besar peluangnya. Hadirin ikhwati rahimakumullah, mudah-mudahan entah tanggal 21, 23 atau 29 di 10 hari yang terakhir kita bisa maksimalkan untuk menjemput Lailatul Qadar dengan hati yang bersih, dengan komitmen bertakwa, dan dengan diampuninya dosa-dosa dan dikawal dari dosa oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Lailatul Qadarnya didapatkan. Sebelum saya tutup, karena sudah syuruk, ada pertanyaan silahkan, Pak, kalau ada. Wallahu a'lam.
Waalaikumsalam, monggo Pak. Mohon dijelaskan Ustaz, dijabarkan secara singkat tentang bagaimana kita mengawal kolbu kita menjadi kolbun salim. Endingnya setiap tahun kita mengharapkan Lailatul Qadar, tapi ending itu setelah sebulan berikutnya itu ada perubahan yang sangat mendasar. Itu bagaimana menuntun kolbu kita untuk mengarah ke sana. Cukup singkat Ustaz. Cara supaya kolbun salim. Kolbun salim. Satu, yang kedua? Iya Ustaz. Satu saja. Cara kita bisa kolbun salim. Taib. Hadirin khawatimah rahimakumullah. Yang pertama Pak, orang itu harus punya kesadaran. Dia harus sadar kalau dirinya punya penyakit. Karena orang yang tidak sadar dia punya penyakit, dia tidak akan mau berobat. Jadi tolong sadari dulu. Di negara kita Pak, dokter fisik banyak. Orang sakit perut ada dokternya, orang sakit kepala ada dokternya, orang sakit tenggorokan ada dokternya. Semuanya ada. Kecuali penyakit hati nggak ada dokternya. Ketika ketemu dokter Pak, disebutin, Bapak kayaknya makan cabai banyak-banyak nih Pak. Bapak kayaknya makan santan banyak Pak, makanya Bapak kolesterol naik. Bapak kebanyakan makan manis nih, akhirnya dia betes. Kita terima, oh iya dok, dengan pasrah Pak kita terima, betul dok, maaf dok gitu. Iya dok gitu. Tapi kalau penyakit hati susah Pak. Misalkan tiba-tiba Bapak didatengin orang, Bapak kayaknya sombongnya sudah stadium 4 Pak itu. Bapak harus segera berobat. Bapak kedengkinya ini sudah akut Pak, melekat dalam diri Bapak, berurat berakar itu. Kan kemungkinan besar berantem tuh Pak. Padahal mungkin niatnya bagus. Makanya Umar bin Khattab Pak menghilangkan ketidakmauan dikritik dengan membuka ruang-ruang kritik sebebas-bebasnya. Sampai Umar bin Khattab punya tradisi, punya kebiasaan, kalau ketemu temannya Umar akan nanya gini, kamu lihat kekurangan saya enggak? Kamu lihat aib saya enggak? Kalau kamu lihat ada aib dalam diri saya, ada kekurangan dalam diri saya, tolong sampaikan kepada saya sekarang. Kenapa Umar membangun konsep kayak gitu Pak? Supaya mudah dia menerima orang ngasih masukan, orang ngasih kritikan. Kenapa? Karena ketika orang punya penyakit dan dia tidak sadar, itu masalah besar baginya. Orang yang tidak sadar akan kesalahan Pak, akan penyakit, dia akan susah untuk taubat karena tidak sadar. Saya kasih contoh Pak. Nabi Adam dan Iblis, siapa yang bikin salah? Antara Adam dan Iblis Pak, yang bikin salah siapa? Hah? Dua-duanya salah. Adam bikin salah, Iblis juga bikin salah. Bedanya Pak, ini bedanya. Adam bikin salah langsung sadar kalau dia salah dan endingnya adalah minta ampun. Kata Allah kepada Adam, Adam kamu tinggal di surga, makan minum sepuasnya Adam, silahkan. Wala taqraba hadhihi syajarah, tapi jangan dekat-dekat pohon. Ente mau makan dah, mau minum dah, tapi jangan deketin pohon. Saya nggak sebut nama pohonnya Pak, pokoknya jangan deketin pohon, karena Allah nggak bilang nama pohon. Bapak boleh cek dalam Al-Quran, nggak ada nama pohonnya apa. Itu kata iblis Pak, di surat Toha ayat 120. Kata iblis kepada Adam, ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Adam, mau nggak saya tunjukin ke sebuah pohon khuldi? Yang bilang khuldi itu iblis, bukan Allah. Karena Allah hanya berhenti pada jangan deketin pohon, titik. Itu nggak ada namanya itu. Tahu pohon jambu, tahu pohon apel, pohon. Kalau di Bible pohon apel Pak itu. Di Bible. Hadirin khawatimah rahimakumullah, Adam bikin salah Pak, malah deketin pohon. Udah tahu dilarang sama Allah deketin pohon, malah deketin pohon sampai terbuka aurat dan seterusnya. Endingnya Pak, Al-A'raf ayat 23 itu menjadi penyesalan terbesar Adam. Makanya Adam berdoa di ayat 23 Al-A'raf, Rabbana zalamna
anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal, dan itu jadi doa kita terutinan. Iblis bikin salah Pak, kata Allah, iblis, malaikat, dulu belum namanya iblis Pak. belum kasih nama iblis dulu itu. Azazil, karena dia kan jin. Bapak boleh buka di surat Al-Kahfi ayat 50, namanya Azazil, dia sejenis jin, dia bukan malaikat. Saya ulang, dalam versi Bible Lucifer itu adalah mantan malaikat ya. Lucifer itu iblis, itu mantan malaikat yang dengki sama Adam. Dalam bahasa Bidayah wan Nihayah dia jin, namanya Azazil, wallahu alam. Azazil ini tadinya taat Pak, ada di kumpulan para malaikat. Maka Allah berfirman, malaikat Azazil sujud ya sama Adam, mau hormatin artinya, atau sujud dalam bentuk penghormatan, pokoknya hormatin Adam atau sujud kepada Adam. Azazil nggak mau, nggak bisa, saya nggak mau sujud. Ditanya oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 12 Pak, ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk, kenapa ente nggak mau sujud waktu aneh suruh? Kata Allah tuh Pak, Azazil jawab, ana khairum minhu khalaqtani min nar khalaqtahu min tin. Bagusan saya kemana-mana dong ya Allah, cakepan saya, tinggian saya derajatnya, coba ditimbang, saya dari api, beliau dari tanah, kan cakepan saya kemana-mana itu, kata Azazil Pak. Allah marah, diusir. Setelah diusir Pak, Azazil ngajuin doa. Adam juga setelah bersalah ngajuin doa, tapi doanya iblis bukan minta ampun. Kata iblis, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah tangguhkan saya matinya sampai hari dibangkitkan. Adam Pak bikin salah, taubat. Kenapa? Sadar akan kesalahannya. Iblis salah, tidak taubat. Kenapa? Tidak sadar. Jadi cara agar kita bisa membersihkan hati, sadari dulu kalau kita punya penyakit. Kalau ada orang yang kemudian tidak menyadari kalau hatinya punya penyakit atau hatinya bermasalah, itu masalah besar. Kenapa? Orang yang tidak sadar susah taubatnya. Maka nanti rukun dalam taubat adalah yang pertama, dia harus menyadari kesalahan. Setelah sadar baru dia menyesal, setelah menyesal baru dia minta ampun. Kalau nggak begitu susah Pak. Orang nggak merasa bersalah ketika dia korupsi 300 triliun. Kalau nggak merasa salah susah tobatnya. Berapa miliar, berapa triliun tuh dipoto di media, senyum-senyum, senyum. Nggak ada malu-malunya. Itu susah tobatnya kalau kemudian dia tidak merasa bersalah, kan masalah itu Pak. Itu harusnya dia langsung minta maaf, saya ngaku salah, saya sudah ngambil 300 triliun buat keluarga saya dan anak istri saya. Itu yang minta maaf, kan nggak mau Pak. Untung sudah dihukum 20 tahun. Tadinya 6,5 soalnya. Walaupun dia bukan muslim. Hadirin khatimah rahimah, cara pertama adalah harus sadar. Yang kedua Pak, bikin treatment, ada latihannya, ada riadohnya. Apa riadohnya? Satu Pak, tolong tulis yang menjadi penyakit hati yang kita punya. Jujur tulis Pak, gak usah nanya ke orang, mendingan sendiri saja sadari. Saya itu masih sombong, saya itu masih ria, saya itu masih ujub, saya itu masih tamak, saya itu masih, tulis. Setelah ditulis, tempel. Ya Allah tolong bersihkan hati hamba dari penyakit-penyakit ini. 1, 2, 3, 4, 5. Minta sama Allah dulu. Kenapa? Karena la haula wala quwwata illa, hanya Allah yang bisa membersihkan Pak. Kalau sudah minta dibersihkan dengan kalimat tambahan, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala, nah lanjut, pokoknya doa lah, minta ditulis dulu biar kita tahu apa saja yang jadi penyakit hati kita, terus ajukan kepada Allah, minta itu dihilangkan. Sambil Pak, ini sambil, misal gitu Pak, kita punya penyakit hati ria, berarti latihan supaya tidak boleh ria, harus latihan menyembunyikan amal, harus pandai menyembunyikan amal. Kita latihan supaya tidak marah-marah, tidak benci, latihan.
Ada masalah, tahan. Ada masalah, tahan. Dan itu perintah Allah. Wal kaziminal ghaidha, orang yang bisa menahan amarah, itu latihan tuh, Pak. Kalau masih bentar-bentar marah, masih bentar-bentar dengki, berarti masih belum beres tuh. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, terakhir nih, Pak. Ini ada hadis panjang tapi saya ringkas. Ada sahabat yang dijamin oleh Nabi 3 hari berturut-turut sebagai penghuni surga. 3 hari berturut-turut jadi penghuni surga. Itu harinya panjang, Pak, karena ada nginep dulu Abdullah bin Amr bin As di rumah orang ini supaya tahu amal apa sih yang membuat dia bisa dapat jaminan 3 hari berturut-turut dijamin oleh Nabi masuk surga. Hadisnya ini, Pak. Sahabat, sebentar lagi bakal lewat laki-laki penghuni surga, kata Nabi. Itu hadisnya panjang, Pak, saya ringkas saja. Apa yang dilakukan oleh orang ini sampai mendapatkan jaminan surga selama 3 hari? Yang pertama, Pak, ini yang pertama. Kata orang ini yang dijamin oleh Nabi masuk surga dalam waktu 3 hari itu berturut-turut, kata orang ini, saya punya teman, saya punya kerabat, saya punya keluarga, kata si orang ini, tidak pernah sedikit pun saya punya kedengkian saat mereka lebih sukses daripada saya. Nggak pernah. Punya saudara lebih sukses, nggak ada kedengkian sedikit pun. Punya teman dulu pinteran saya dibanding dia lebih sukses daripada saya, tidak dengki sedikit pun. Saat mereka happy, saya ikut happy. 1, 2. Yang kedua, orang ini sebelum tidur dia akan bayangkan seharian itu, karena orang ini bilang, dalam 1 hari saya berinteraksi dengan banyak orang, ada rasa sakit yang saya alami, ada rasa sakit hati yang saya alami, ada ucapan yang tidak nyaman, gibah yang saya dengar, segala macam lah. Ketika saya mau tidur, saya bayangkan orang-orang yang sudah bikin saya sakit hati. Saya bayangkan tuh, Pak. Itu kalau Bapak bayangin orang yang bikin sakit hati, lanjutannya apa, Pak? Bapak sakit hati nih, terus dibayangin wajah-wajahnya, lanjutannya apa? Tapi orang ini, Pak, saya bayangkan orang-orang yang bikin sakit hati saya bayangkan sebelum saya tidur, saya bayangkan, kemudian saya mohonkan ampunan buat mereka. Saya maafkan mereka dan ya Allah ampuni mereka, ya Allah ampuni mereka, ya Allah ampuni mereka. Itulah yang bikin dia dijamin oleh Nabi masuk surga selama 3 hari berturut-turut. Itu urusan hati itu. Kira-kira gampang susah? Makanya balasannya kalau Bapak gampang mah balasannya gehu. Balasannya gorengan. Kalau gampang, karena susah aja balasannya surga. Jadi wajar kalau beliau dapat surga sampai jaminannya 3 hari berturut-turut. Jadi latihan, Pak, latihan tidak dengki, latihan tidak marah, latihan memaafkan ketika ada orang bikin salah, bikin sakit hati, sebelum tidur latihan, ya Allah maafkan mereka, ampuni mereka. Itu perlu latihan supaya hatinya bersih. Wallahu a'lam. Saya rasa itu dulu lah, Pak. Cukup Pak Kaliman? Baik, hadirin ikhwati rahimakumullah, mudah-mudahan setiap kita Allah takdirkan menjadi hamba-hamba yang soleh dan salehah sehingga bisa mendapatkan apa yang menjadi nilai dari bulan Ramadan, wabil khusus bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Khairum min alfi syahrin, karena Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, sekitar 83 tahun. Bapak bisa bayangkan umur kita hanya 60 atau 70 tahun, ternyata 10 tahun berturut-turut kita dapat Lailatul Qadar, berarti 83 kali 10 830 tahun kita punya nilai ibadah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Hadirnya Lailatul Qadar adalah bagian dari keresahan Nabi. Kenapa Nabi resah? Umat zaman dahulu, Pak, kayak Nabi Nuh, Nabi Adam, itu umurnya panjang-panjang sehingga ibadah mereka pun pasti lama-lama dan mereka mendapatkan keutamaan di sisi Allah Azza wa Jalla dengan panjangnya umur dan banyaknya amal saleh. Umur umat Nabi Muhammad rata-rata 60 sampai 70. Itu yang disebutkan oleh Nabi, Pak. Berarti kalau lewat 70 udah banyak bonusnya itu. Standarnya 60 sampai 70. Dengan usia 60 sampai 70 dibandingkan dengan amal-amal umat terdahulu tentu masih jauh, Pak. Umat zaman dahulu kayak umat Nabi Nuh lah misalkan, rata-rata 100-an tahun. Nabi Nuh saja 950 tahun. Umat kita cuma 70 tahun, yang nggak bisa ngejar, Pak. Maka hadirlah Lailatul Qadar. 1 hari nilainya sama dengan 83 tahun. 10 tahun berturut-turut kita dapat Lailatul Qadar, 830 tahun.
Jadi mudah-mudahan kita punya kualitas ibadah yang berlimpah sekalipun amalnya sedikit. Itu teori ekonomi, Pak. Amal dikit, untungnya banyak. Lailatul Qadar. Mudah-mudahan di 10 hari yang terakhir kita bisa maksimalkan dengan i'tikaf. Syukur-syukur full semuanya. Kalau toh tidak pun ya di tangga-tangga yang ganjil. Kita bisa ambil momen untuk menjemput Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.